Halo semua, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku mau membahas histologi jaringan epitel. Aku lebih mau bahas gimana cara bedain jaringan-jaringan epitel ketika dilihat melalui mikroskop. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke klasifikasinya. Ini aku buat berdasarkan diktat dari kampusku dan praktikum yang pernah aku lalui. Jadi kalau mungkin ada perbedaan dengan sumber yang kalian baca, boleh disesuaikan ya. Oke, jadi ada 4 jenis epitel, yaitu selapis, berlapis, bertingkat, dan juga transisional. Nah, epitel selapis dibagi lagi menjadi 3. Ada yang gepeng atau pipih, terus ada yang kubus atau kuboid, dan juga torak atau silindris. Untuk yang torak, dia memiliki mikrofili dan sel goblet. Selanjutnya, untuk yang berlapis juga dibagi 3 nih sama, ada yang gepeng, kuboid, dan torak. Nah, tapi yang gepeng dibagi lagi, dia punya lapisan tanduk, tapi ada juga yang nggak punya lapisan tanduk. Kemudian untuk yang bertingkat, dia hanya ada satu jenis, yaitu epitel bertingkat torak, yang memiliki silia dan sel goblet, atau ada juga yang tidak punya keduanya. Terakhir, ada epitel transisional, yang ciri khasnya dia punya sel payung. Nah, tadi kan ada mikrofili, ada silia. Mikrofili itu bentuknya lebih rata dan halus, kurang lebih kayak gini. Sedangkan kalau silia itu dia bentuknya nggak rata dan lebih jarang-jarang. Mikrofili, kalau kalian pernah belajar di SMA pas bahas pencernaan, di usus kan ada yang namanya jonjot usus atau fili. Nah, fungsinya kan untuk penyerapan tuh. Sama kayak mikrofili, dia fungsinya juga untuk penyerapan. Next, kita masuk ke jaringan epitel selapis gepeng. Kalau dilihat dari bentuknya, dia selnya pipih dan punya inti di tengah. Sekilas menyerupai gambar mata ya. Nah, 3 contoh lokasinya itu ada di endotel arteri atau lapisan dinding dalam pembuluh darah arteri. Terus ada di mesotel otot jantung dan ada di kapsula Bowman. Kalau kita lihat satu-satu nih, kita perbesar. Di endotel arteri, di sini mungkin gambarnya agak blur, tapi di sini kelihatan nih. Dia harusnya di sekelilingnya bentuknya gini semua, sekeliling ini. Terus di mesotel otot jantung juga ini lebih jelas. Dia berjajar ke samping selapis, pipih, gepeng. Terus di sini juga sama nih, di kapsula Bowman atau di bagian ginjal. Selanjutnya, jaringan epitel selapis kuboid. Bentuknya tuh kubus dibandingkan dengan selapis gepeng yang lebih pipih. Ini kan kayak rata pipih, sedangkan kalau yang ini lebih jelas nih, dia bentuknya kubus, persegi, dan intinya juga lebih jelas karena ruangannya lebih besar juga. Contohnya itu ada di amnion, saluran keluar kelenjar, dan juga di ginjal. Lanjut ke jaringan epitel selapis torak atau silindris. Dia punya mikrofili dan juga sel goblet. Nah, mikrofili tadi kan aku bilang dia bentuknya lebih rata. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat dia rata, rapi, dan halus-halus. Bentuknya kayak kalau kelihatannya di mikroskop tuh lebih kecil daripada silia. Nanti kita bandingin. Nah, di sini juga ada sel goblet. Fungsinya itu untuk mengeluarkan lendir. Nah, contoh epitel yang jenis ini, dia adanya di jejunum atau di bagian usus dan di kandung empedu. Nah, sel goblet itu dia bentuknya berupa buletan atau agak lonjong juga, dan warnanya jauh lebih muda dibandingkan struktur di sampingnya. Yang selapis torak ini, cara identifikasinya adalah kita lihat dia bentuknya kan memanjang, berarti udah pasti bukan gepeng, bukan kubus, dan dia punya intinya cuma satu, makanya dia selapis. Oke, selanjutnya kita bahas jaringan epitel berlapis gepeng. Nah, ada yang memiliki lapisan tanduk dan ada juga yang nggak punya. Yang ada lapisan tanduk dibagi lagi, ada yang tipis dan ada yang tebal. Kalau yang lapisan tanduknya tipis, contohnya itu di
permukaan tubuh kita, permukaan kulit tubuh kita. Sedangkan kalau yang telapak tangan dan telapak kaki itu punya lapisan tanduk yang tebal. Kalau tanpa lapisan tanduk, dia nggak punya lapisan yang kelihatan lebih merah ini. Kalau lapisan tanduk kan kelihatannya merah-merah nih. Contohnya ada di esofagus, laring, vagina, dan kanal anal. Untuk yang punya lapisan tanduk, di sini bisa kita bedain, ini yang termasuk yang tipis nih. Dia dikit, terus kayak jarang-jarang. Sedangkan kalau yang ini kan tebel banget nih. Terus dia benar-benar rapet-rapet dan warna merah. Terus untuk jenis jaringan epitelnya sendiri, dia gepeng, kayak bentuk mata tadi yang aku bilang di awal, tapi dia berlapis, bukan cuma satu baris doang. Selanjutnya kita bahas ke jaringan epitel berlapis kuboid. Dia bentuknya kubus, tapi ada beberapa lapis. Contohnya, di saluran keluar kelenjar parotid, kelenjar keringat, dan juga di folikel ovarium. Nih, kalau kita perbesar, di sini kelihatan dia bentuknya kotak, kubus-kubus, dan dia berlapis. Selanjutnya, jaringan epitel berlapis torak. Dia agak jarang ditemukan ya. Terus bedanya sama kuboid, dia tuh kalau torak bentuknya lebih memanjang. Sebenarnya torak itu kan dibilangnya silindris. Tapi di sini karena kita lihat ada 2 dimensi, jadi terlihat seperti persegi panjang. Terus biasanya kalau di epitel berlapis torak, dia juga ada sel goblet. Nah, di sini contohnya ada di konjungtiva. Selanjutnya, jaringan epitel bertingkat torak, bersilia, dan bersel goblet. Nah, bedanya bertingkat dan berlapis. Kalau bertingkat, itu dia nggak rata. Kayak di contoh ini, dia bentuknya nggak rata. Kayak numpuk-numpuk. Kalau di bagian yang berlapis, dia tuh lebih jelas lapisannya. Misalnya ini lapisan pertama, lalu di bawahnya ada lapisan kedua. Selanjutnya, pada gambar bisa kita lihat kalau silia itu ini. Dia nggak rata. Terus juga ada yang jarang-jarang, bahkan ada yang bolong-bolong. Terus dia bentuknya ada yang tebal sendiri, ada yang misah-misah. Pokoknya lebih nggak rapi. Terus yang putih-putih ini sel goblet lagi. Contoh jaringan epitel tipe ini ada di bronki, trakea, epiglotis, dan juga di rongga hidung. Terakhir, jaringan epitel transisional. Dia memiliki sel payung yang bisa mengembang atau mengempis karena untuk menampung urin di epitel ini. Letaknya di ureter, kandung kemih, dan calyx renalis. Dia disebut juga sel payung karena sekilas tuh bentuknya mirip payung kalau pas dibuka. Nah, ini ada tabel fungsi dan letak dari buku Histologi Dasar John Guerra. Kalau kalian mau baca bukunya boleh banget karena lumayan mudah untuk dipahami. Gak lupa juga aku mau kasih beberapa tips nih untuk menghadapi ujian praktikum histologi. Karena tipe ujiannya itu kalian bakal disediain puluhan preparat dengan mikroskop yang harus ditentukan struktur apa yang lagi ditunjuk. Dan waktunya kurang lebih 1 menit. Dan langsung pindah ke meja berikutnya. Maka dari itu, ini tipsnya. Pertama, kalau praktikum bener-bener serius nyari struktur yang lagi diminta. Saran aku pakai perbesaran 400 kali, atau kalau misalnya ada disediain minyak imersi boleh banget perbesaran yang 1000 kali supaya bisa bedain dengan lebih jelas. Yang kedua, pelajari gambar yang beda-beda. Misalnya kalian udah ketemu nih, tapi teman kalian ada juga yang nemu, cuman warnanya beda atau sekilas mirip, itu boleh banget dibandingin supaya kalian lebih yakin bedainnya. Dan yang ketiga, kalau misalnya kalian masih bingung nih, kurang yakin, jangan malu-malu buat tanya ke dosen atau asisten dosen yang ada, biar gak keliru karena nyimpulin sendiri.
Sekian penjelasan dari aku mengenai histologi jaringan epitel, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa!